Aku sudah tidak bisa melihat. Bab 205. Rena tidak akan mengira jika kakek Rehan begitu cepat menyetujuinya. Takut jika bebek yang telah masak pergi begitu saja. Dan juga takut tidak bisa menggapainya lagi. Dengan segera dia mengeluarkan kelima jarinya dan tersenyum canggung ke arah kakek Rehan. Kakek Rehan, Anda lihat, apakah angka ini cocok dengan Anda? 500 juta, tidak ada masalah. Tetapi mulai hari ini, kau dan cucuku tidak memiliki hubungan apapun lagi. Mengerti tidak? Kakek Rehan menatap tajam Rena. Jika kamu masih tidak juga menghilang, jangan bicarakan tentang uang. Takutnya nyawamu bisa dipertahankan atau tidak. Aku tidak berani menjaminnya. 500 juta. Rena merasa sangat terkejut. Pertama kali dia hanya ingin meminta 50 juta. Tetapi tidak disangka kakek Rehan bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Dengan cepat dia menganggukkan kepalanya. Pasti, Anda tenang saja. Aku akan menyimpannya di dalam perutku. Cucu tercintamu itu dari hari ini tidak mempunyai hubungan sama sekali denganku. Kakek, siapa orang ini? Dari tubuh belakangnya terdengar suara Rehan. Dia sedang menggandeng tangan Ken dan menuju ke arah kakeknya. Rena mendengar suaranya dengan tanpa keraguan menatap Rehan. Kakek Rehan menatap sekilas Rehan, lalu menatap Ken. Hatinya merasa sangat marah. Bagaimana bisa Ken yang lucu seperti ini memiliki ibu yang seperti Rena? Takut jika Rena mengenal Ken, kakek Rehan dengan cepat menyuruh kepala pelayan untuk membawa masuk Ken. Lalu berbalik menghadap Rehan. Wajahnya meredup. Ini adalah siapa? Apakah perlu aku yang menyebutkannya? Membahas soal hal ini, kakek Rehan merasa sangat marah. Rehan anak ini semuanya bagus. Hanya masalah sosial pernikahan saja yang selalu menjadi masalah. Pada masa-masa awal, perempuan di sisinya teruslah berganti, hingga akhirnya menetapkan hati melakukan hubungan serius dengan Tania. Tetapi hasilnya, mereka bahkan masih belum juga menikah setelah berpacaran selama 3 tahun. Untungnya masih ada Ken yang masih bisa dia peluk. Jika tidak ada, dia akan benar-benar merasa akan mati. Mendengar perkataan kakeknya, Rehan terdiam sejenak. Dengan serius kembali melihat Rena. Tetapi dia sama sekali tidak bisa mengenalinya. Sama sekali tidak memiliki memori tentangnya. Rena yang menjumpai sosok tinggi dan gagah Rehan, hatinya kembali merasa suatu pergerakan. Yuki gadis kecil itu, sepertinya dia sudah mati sejak lama di Chicago. Dia meminjam anak Yuki untuk berdekatan dengan Rehan. Tidak bisa dikatakan jika nantinya dia akan berhasil menjadi nyonya besar. Dengan berpura-pura lemah dan kasihan, dengan perlahan berjalan ke arah Rehan. Presdi Rehan, apakah kamu sudah tidak mengingatku? Aku adalah ibu kandung dari anakmu. Ibu kandung dari Ken? Rehan seperti tersambar petir. Pada saat itu memang benar jika pada saat kakeknya membawa Ken, dia bahkan sama sekali tidak berpikir untuk melakukan tes DNA.
Dia berpikir bahwa itu benar-benar benih yang tanpa sengaja dia keluarkan di luar sana, dan perempuan tersebut datang mencari masalah. Tetapi Rena, dia benar-benar tidak memiliki memori tentang Rena. Rena yang melihat bahwa Rehan sama sekali tidak bisa mengingatnya, dengan cepat menjelaskan. Presdi Rehan, malam itu, pada akhirnya aku masih membawa kemejamu dan pergi mencarimu. Apakah kamu sudah bisa mengingatnya? Kemeja. Akhirnya, Rehan sudah bisa mengingatnya. Alis matanya yang tebal mengkerut. Melihat Rena dari atas ke bawah, semakin hari semakin merasa bahwa itu tidak mungkin. Kelima indera dan bagian tubuh dirinya tidak ada satupun yang mirip dengan Ken. Dan lagi, melihat tubuhnya yang begitu terbuka, benar-benar terlihat seperti wanita tidak benar. Memukul dia sampai mati. Rehan juga tidak akan percaya jika wanita tersebut merupakan ibu kandungnya Ken. Merasa diberikan tatapan tajam oleh Rehan, Rena sudah merasa sedikit ketakutan. Presdi Rehan, apakah kamu tidak percaya jika anakmu adalah aku yang melahirkannya? Bukankah pada saat itu kakekmu sudah melakukan pemeriksaan DNA? Jika Ken benar-benar adalah anak kandungmu. Rehan mengkerutkan alisnya. Baru ingin membuka suara, tiba-tiba Ken menarik tangannya dengan penuh kebahagiaan. Ayah, cepat lihat. Tante Yuki membelikanku pistol perang bintang. Ketika Rena mendengar suara tersebut, tiba-tiba mukanya berubah menjadi sangat pucat, seperti tidak memiliki aliran darah sedikit pun. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Ternyata Yuki masih hidup. Gadis kecil itu sama sekali tidak meninggal di Chicago. Jika Yuki memberitahukan semuanya, maka dia akan tamat. Rena dengan cepat dari belakang kakek Rehan dan Rehan melihat ke arah Yuki. Sekujur tubuhnya penuh dengan keringat. Siapa yang mengira ada orang yang memperhatikannya? Dengan suara dingin berkata, "Pembicaraan kita masih belum selesai. Anda silahkan tunggu di sini terlebih dahulu." Yuki juga melihat Rena dengan tanpa keraguan melebarkan matanya. "Kakak?" Rena tidak sempat bersembunyi, hanya bisa memberikan senyuman canggung kepadanya. "Yuki, tidak disangka kita bisa bertemu di sini." Mendengar panggilan kakak, Rehan terdiam tidak percaya. Wanita ini ternyata merupakan kakak dari Yuki. Anak Yuki sudah meninggal, dan dengan kebetulan kakak Yuki muncul dan menggendong seorang anak. Yuki juga sangat dekat dengan anak itu. Rehan merasa otaknya penuh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Pemikiran tersebut dipotong oleh suara Ken. "Tante Yuki, apakah tante ini adalah kakakmu? Apakah aku juga harus memanggilnya tante besar, memanggilmu tante kecil?" Rena memberikan senyumannya, hanya bisa mengandalkan muka tebalnya dan terus berakting. Berpura-pura sangat ramah dan pergi memegang wajah Ken. "Sayangku, kamu sangatlah lucu." Kakek Rehan dan Rehan merasa ada yang tidak beres. Pada saat Rehan menggandeng Ken, Rena juga melihatnya. Tetapi dia tidak memberikan reaksi apapun terhadap Ken. Sekarang bagaimana terlihat sangat akrab. Bisa dikatakan dia tadi sama sekali tidak bisa mengenali Ken.
Seorang ibu, kenapa tidak bisa mengenali anaknya sendiri? Kakek Rehan saling bertukar pandangan dengan Rehan. Pada saat ingin berbicara, Ken mengambil pistol dan memulai aktingnya. Kakek, ayah, kalian lihat, dengan menekan tombol ini, dia akan bisa mengeluarkan panah yang bersinar. Setelah selesai berbicara, tangan kecilnya dengan bersemangat menekan tombol tersebut. Tiba-tiba, terdengar jeritan melengking. Ken dengan cepat membuang pistolnya. Tangannya menutupi matanya, dan tubuh kecil itu mulai bergetar. Ken? Semua orang merasa terkejut dan memanggil namanya. Mengapa pistol yang sebenarnya mengeluarkan tembakan dari depan malah tiba-tiba menembakkan cahaya dari belakang pistol dan dengan tepat mengenai mata Ken? Dan lagi, cahayanya terlihat sangat menyilaukan mata. Bahkan bisa membuat mata orang dewasa mengeluarkan air mata. Yuki dengan cepat pergi ke arah Ken. Air matanya sudah mengalir begitu deras. Tenggorokannya sudah terasa sangat kering. Ken, kamu kenapa? Kamu kenapa, sayang? Jangan menakuti Tante Yuki. Baru saja mengambil pistol tersebut keluar dari kotaknya, sudah muncul masalah seperti ini. Dan lagi itu merupakan pistol yang diberikan Yuki kepada Ken. Bagaimana bisa rusak? Tante Yuki, mataku sangat sakit. Aku tidak bisa melihat. Ken menangis dengan kencang. Dengan sisa kekuatan dia masuk ke dalam pelukan Yuki. Tangannya menggenggam erat gaun Yuki. Terlihat begitu tidak memiliki tenaga. Yuki merasa hatinya hancur berkeping-keping, menangis memeluk Ken. Dan untungnya Rehan masih bersikap tenang, dengan cepat menelpon mobil ambulan. Suara teriakan Ken membuat terkejut para tamu undangan. Mereka berdatangan mengelilingi Ken. Tania yang sedang bersama dengan Nindi dan Ethan bergegas berjalan menghampiri. Melihat Ken yang memegangi kedua matanya, merasa kesakitan di dalam pelukan Yuki. Sudut bawah bibir Tania mengeluarkan senyuman dingin. Sepertinya rencananya berhasil. Yuki yang tidak mengetahui bagaimana dirinya bisa mati. Ken merupakan anak kesayangan Rehan. Menyakiti Ken masih memiliki akibat yang lebih parah dibandingkan menyakiti Rehan sendiri.